Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Petra Pengen Halawa dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, kali ini saya akan mengajak kita bagaimana sih mengubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu setiap orang memiliki rasa insecure, rasa tidak aman, kekhawatiran dalam hidup. Hal-hal yang membuat kita khawatir, takut, insecure, ini membuat orang tidak percaya diri, artinya hidup dalam kekhawatiran. Nah, dalam Filipi dikatakan dari bab 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kita insecure? Apa yang membuat kita khawatir dan tidak aman? Marilah membawa itu di hadapan Tuhan, ucapan syukur dan berterima kasih. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang membuat kita insecure? Yang membuat kita insecure biasanya menjadi tolak ukur dan menjadi motivasi dalam hidup kita. Misalnya nih, ada teman kita yang pintar main musik, lalu kita mulai belajar supaya tidak ketinggalan dan ingin seperti yang lain. Nah, apa yang menjadi insecure, tidak aman, kekhawatiran, dapat memicu kita untuk melakukan hal yang positif. Jadi artinya kita dapat berubahnya, kita dapat beranjak dari hal yang negatif menjadi ke hal yang positif. Lalu, tetapi insecure itu juga bisa membuat kita tidak berkembang, tidak ada kemajuan dalam hidup kita, selalu berpikir negatif dalam diri kita dan tidak ada rasa syukur, bahkan menyalahkan Tuhan, dan muncul rasa minder, tertutup, iri hati kepada orang lain, bahkan juga suka mencari kesalahan orang lain, cemburu, ambisius. Ini kan memiliki nilai-nilai negatif dalam hidup kita. Nah, mengapa kita insecure? Ada beberapa hal penyebabnya, yakni yang pertama, misalnya pada saat pandemi ini, nah pasti ada rasa kekhawatiran dalam diri kita dan selalu bertanya-tanya, kapan ya pandemi ini akan segera berakhir. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hal ini ketika kita dipenuhi dengan insecurity, kita akan takut akan masa depan kita. Lalu yang kedua, ada rasa trauma di masa lalu. Misalnya waktu kecil sering atau pernah mengalami bulian dari teman-teman, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, punya masa lalu ditipu oleh orang, dan mungkin masih banyak lagi yang membuat kita insecure. Lalu yang ketiga, mungkin cara kita dibesarkan itu berbagai macam. Mungkin dari kita berasal dari keluarga yang broken home, lingkungan yang tidak sehat, sehingga menciptakan gambar diri kita sangat buruk, sehingga kita tumbuh jadi orang yang tidak percaya diri, minder, merasa tidak dikasihi, merasa paling banyak kekurangan, merasa tidak diinginkan, dan selalu fokus pada kelemahan diri kita sendiri. Nah, insecure membawa dampak yang sangat negatif dalam hidup kita. Nah, contoh kecilnya, orang tua selalu membanding-bandingkan seorang kakak dan adik, latar belakang keluarga yang sangat sederhana, lalu ketika anak sudah bertumbuh besar akan minder kepada teman-temannya. Latar orang tua yang bercerai akibat broken home membuat anak jadi tidak percaya dalam hubungan, haus akan kasih sayang. Nah, ini membuat anak-anak bertumbuh tidak baik dan akan merusak mental seorang anak hingga sampai pada dewasa. Memang setiap manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, kita dapat melihat dari 1 Korintus
15 ayat 40 sampai 41 mengatakan bahwa ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hal ini kita diteguhkan bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tuhan kita adil. Kita seharusnya berfokus pada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang Tuhan tanam ke dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita itu lahir dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdamai dengan kelemahan kita. Temukan potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita, dan fokuslah mempertajam kekuatan itu. Jadilah ahli dengan apapun yang kita kerjakan, berfokus sama kekuatan yang kita miliki sehingga kita menjadi orang yang dibutuhkan. Teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, hidup ini bukan hanya prestasi, tetapi kontribusi. Hidup bukan hanya jadi kaya, tapi di mana kita harus berguna. Jangan sampai kita fokus sama kelemahan kita. Jangan insecure, tetapi perbanyak bersyukur. Nah, dengan bersyukur kita akan menghargai Tuhan dan terlebih diri kita sendiri. Apa yang menjadi kelemahan kita sebagai manusia yang selalu membuat kita insecure, justru itulah cara Tuhan satu-satunya untuk membuat kita bersyukur. Tuhan bisa memakai kita lewat kelemahan dan kekurangan kita. Untuk itu, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, kita dapat melihat dari Alkitab bab 1 Korintus bab 15 ayat 43 mengatakan bahwa ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Teman-teman, Tuhan bisa mengubah apa yang membuat kita insecure, justru membuat kita jadi bersyukur. Tuhan sanggup mengubah rasa insecure menjadi rasa syukur dalam hidup kita. Dalam hal ini, kita harus mengandalkan Tuhan, minta hikmah ke Tuhan. Di balik semua ini, pasti ada penyediaan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita, seperti orang yang di sekitar kita yang mau menolong kita dan mau melengkapi kekurangan kita dan mau menerima kita. Kita bisa melihat juga dari ayat kitab suci Yeremia bab 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita insecure dengan masa depan, marilah mengandalkan Tuhan, karena setiap yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Dan hiduplah takut akan Tuhan, karena akan diberkati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan terlibat dalam hidup kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih meneguhkan kita, marilah kita menyaksikan video singkat berikut ini. Nah anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu, Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu.
Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Enggak. Gisel. Woi, Kak, lagi ngapain lu? Lagi banyak. Itu muka lu dah. Wah, lu di make up? Guys, dia di make up. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang nggak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu. Perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan dulu. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita menyaksikan bersama-sama video tadi, kita melihat di sana ada seorang anak yang bernama Tuhan, yang selalu dibully oleh teman-temannya dari kecil hingga sampai ia dewasa, sehingga rasa tidak percaya diri muncul dalam dirinya. Bahkan bukan hanya itu saudara-saudari yang terkasih, yakni ia juga berniat mencelakai hidupnya sendiri. Ketika bertemu dengan temannya Grace, dia tersadar bahwa ada yang lebih parah dari dia, sehingga ia terdiam dan akhirnya mampu mengucap syukur atas kekurangan yang ia miliki, dan ia berhenti untuk menyakiti dirinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa ketidakmampuan kita untuk menghadapi masalah, ingat bahwa Tuhan selalu datang menolong kita lewat orang di sekitar kita, seperti yang kita lihat dan kita saksikan di video tadi. Sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.